para pahlawan yang di makam pahlawan itu. Kapan kesempatan orang? Nah, jadi itulah PKI itu sama seperti orang fasik, menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuan. Setelah di Sumatera Barat gitu kan, kalau zamannya Bang itu katakan 65 itu partai yang ada itu katakanlah di Sumatera Barat itu PKI sama Masyumi ya, dua itu kalau orang bilang orang Minang itu cuma dua partainya, kalau nggak Masyumi nggak PKI gitu ya. Iya, itu bahasanya karena saya pernah dengar gitu kan. Betul, itu betul. Terus betul. Saya juga pernah ada lagi Perti. Perti. Kan saya kata tuh Perti Murba, cuman kan yang mendominasi ada Masyumi PKI yang menjadi yang selalu fight. Jadi dulu waktu saya katakan itu tahun-tahun 70-an lah, 70-an ya, akhir 80-an lah. Ketika kadang-kadang orang tua kita misalnya marah sama kita melihat kelakuan kita, selalu dibilang lu PKI lu gitu Bang, PKI kelakuan lu, jangan-jangan bapak lu PKI gitu kalau marahin, jangan lu ikut seperti itu. Ya karena PKI menipu, memutarbalikkan fakta. Kalau istilah di Islam itu orang fasik, sama kayak orang Yahudi, orang ingkar. Fasik, munafik. Fasik, munafik. Sudah berjanji nggak ditepati, nggak ada saya berjanji gitu. Itulah PKI, menipu. Orang ibu saya ditipu, saya umur berapa tuh ditipu tuh? Sampai masuk ditarik ke polisi sama ibu saya. Tapi pada saat itu memang tahu bahwa ini orang PKI ini, atau dia hanya ya kita tahu Gerwani, kan ondel PKI. Pada saat itu di Sumatera Barat sendiri, geliat komunis itu gimana Bang? Karena kita tahu ya Sumatera Barat, Minang itu karakter kuat dengan Islami gitu. Nah, pada saat itu seberapa besar gerakan komunis itu merambah ke tanah Minang? Semenjak PRRI menyerah oleh Ahmad Yani. Ya. Disitulah PKI membonceng. Jadi orang Minang akhirnya dendam sama orang PKI ini. Sampai banyak yang lari sehingga anaknya yang sekolah di sini pun nggak terbiayai di Jawa ini. Berganti nama juga. Nah, sehingga banyak berganti nama. Ya. Orang Minang apa ganti nama? Pakai namanya pakai O Jawa. Iya. Nah, seperti Gubernur Sumbar yang kemarin. Siapa tuh Gubernur Sumbar? Iwan Praitno. Karena supaya nggak terganggu seperti orang Jawa. Pak Harun Zain itulah yang membangkitkan Batang Terandang. Dia bilang, Pak Harun Zain itu saya dekat kali sama dia. Dekat ya, saya dekat ke Jerman pun sama saya Pak jalan tuh. Ke Belanda pun sama saya tuh Pak Harun tuh. Saya tahu kali pribadi Pak Harun Zain. Dialah yang membangkitkan harkat martabat orang Minang semenjak dia jadi gubernur. Sampai saya tanya kepada Pak Harun Zain, Pak, profesor Bapak dari mana Pak? Sebenarnya Pak, kalau boleh saya tahu, saya bertanya sama Bapak. Saya ini profesor penunjukan dari Soekarno sebagai saya gubernur Sumatera Barat. Jadi profesor itu dari presiden. Profesor Harun Zain. Saya kan doktorandus. Nah, lalu itulah saya menjadi rektor Andalas. Dialah mengimbangkan tentara Jawa yang ada di Sumatera Barat. Dia lawan, dia bekas TP. Nggak takut sama tentara. Bekas TP. Gitu. Tentara pelajar di Jawa Timur dia. Nastrip dulu ya. Nastrip. Ya, sama Jupe. Sama itu si ketua koperasi. Kawannya tuh. Siapa? Ketua si Isman koperasi Kosgoro. Iya. Ayo Isman. Karena sebelum lama tuh sebelum puasa ketemu beliau. Ya, itu Pak Harun Zain dia pesannya bahasa Padang aja perlu nggak bisa ya. Waktu masuk ke Padang dia bahasa Padang, dia lama di Jawa Timur. Bapaknya guru di sana. Dia itu tentara pelajar. Ya. Di sana itu Pak Harun Zain itu. Abangnya Zain, duta besar di Amerika, akhirnya duta besar di Jerman. Iya, yang melahirkan. Zain. Generasi penyanyi si Zain itu. Nah, itu. Ya kalau
Kalau saya di masa saya itu Bang, kan kita pernah disuruh menonton waktu SD itu Bang. Suruh menonton film Ke-30 SKI. Itu kita keluarnya itu kayak nangis semua. Nangis kalau melihat seperti film kebiadaban lah, bagaimana menyiksa seperti itu gitu kan. Visualnya. Dan, visualnya. Dan pun kita sudah sebelum itu pun kita sudah mendapat cerita-cerita ya seperti orang tua kita loh, tetangga kita itu katanya PKI itu bapaknya dulu tuh diseret katanya, diseret sama katanya orang yang pro kayak misalnya tentara katanya, pokoknya diikat, diseret, jalan, sampai disiksa seperti itu ya. Ada dulu cerita itu. Pikir melihat dari anaknya juga, kelakuannya juga ya ibaratnya Bang bilang tadi, nggak bisa diatur. Ya karena mereka itu PKI itu agama nggak, rasa takutnya nggak punya. Ya. Kita sebagai orang beragama rasa takut itu ada. Betul. Karena diatur, takut. Seperti dosa gitu. Iya dosa, kita juga bakal mati. Mereka itu kan tidak ada. Akhirat aja pun nggak percaya dia. Hari akhirat. Hayalan. Iya. Pernah nggak kalian mendengar seorang mantan presiden bercerita akhirat itu apa? Hayalan manusia. Iya, utopia. Pernah dengar nggak siapa mengucapkan itu? Iya. Siapa? Candu. Enggak, Candu, motor PKI, Candu. Ini yang bercerita itu langsung di TV. Yang Hayalan akhirat itu. Nah, itulah hayalan. Itu ciri-ciri itu. Sedangkan hidup ini aja ada batasnya. Nabi aja 63 dibatasi Tuhan. Ya. Kekuasaan itu juga ada batasnya. Dikasih pula Soekarno presiden seumur hidup. Apa nggak nangis para pahlawan yang di makam pahlawan itu? Kapan kesempatan orang? Nah, jadi itulah PKI itu sama seperti orang fasik ya. Menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuan. Abang kan ibaratnya saksi ya, saksi sejarah. Terus Your witness. Ya. Gimana sih Bang, Abang mengharapkan generasi yang katakanlah milenial sekarang bisa melihat apa sih tanda-tanda kebangkitan PKI itu bisa muncul lagi? Ya, dari perspektif Abang. Abang apa? Kalau dari perspektif kita tuh bicaralah yang jujur. Jangan kita memutarbalikkan fakta. Jangan kita mengadu domba. Karena di dalam kekacauan itu akan mencarikan kesempatan, kekuasaan. Dari zaman Soekarno yang dimusuhi juga Islam. Ya. Zaman Soeharto dimusuhi juga Islam. Dari zaman kolonial juga dimusuhi Islam. Dari zaman kolonial dimusuhi juga Islam. Di Ponorogo, Imam Bonjol, Tengku Umar, Tengku Cipitiro, siapa pejuang-pejuang itu? Amangkurat I mengeksekusi ribuan santri dan ulama di alun-alun. Iya. Bang, sekarang ini kan ada muncul Bang ya bahasa-bahasa yang katanya dulu bahasa itu zaman-zamannya PKI sudah kadrun. Itu gimana tuh Bang? Saya mendengar kadrun itu udah mulai kemarin-kemarin ini kadrun itu ucapan dari beberapa seorang jenderal yang saya kenal jenderalnya. Kaget ya, padahal dia orang Muhammadiyah ya. Tapi bicara itu kadrun. Apa memang dulu PKI itu ngomong terhadap? Nggak ada, saya nggak tahu, nggak pernah itu ngomong. Yang saya tahu, saya baru tahunya di situ. Dalam era sekarang ini, kadrun itu. Ternyata kadal gurun. Kadal gurun, iya. Ya yang terjadi ini cebong dan kampret ini yang menjadi persatuan, menjadi pemecah belah bangsa. Ya. Istilah itu, iya. Ya saya baru dengar pula kemarin-kemarin ini mengapa ada cebong, mengapa ada kampret. Kata dukun orang istana, peliharalah cebong untuk makanan ular katanya, supaya jadi kodok. Makanya dibuatlah cebong. Apa iya itu tidak? Oh itu ya, itu yang saya dengar ceritanya. Apa benar tuh tidak? Nggak tahu saya itu. Kita mundur ke 1 tahun yang lalu. Ya Ji ya, kita liputan di tepatnya itu tanggal
2 Oktober ya, kita ke Lubang Buaya ya. Oh iya. Ke Lubang Buaya. Di situ kita teman-teman dari alumni UI Watch, IKB, kita kunjungin ke sana dan bersama rakyat sebenarnya memang dihadapkan dalam perbaikan, renovasi segala rupa. Dari kita mendokumentasikan, aku dan Aji juga mendokumentasikan peristiwa itu. Dan yang hadir pun juga bukan hanya ini dari alumni Kopassus saja ya. Iya. Juga ikut hadir di sana. Wiwot APTB FKKPBM ini alumninya Kopassus. Warga Indonesia kecewa dengan ditutupnya Monumen Pancasila Sakti dengan alasan sedang direnovasi. Ini kan juga menutupi bagaimana rezim ini menghapus sejarah. Udah gitu, dari senior kita kan Pak Taufik juga menanyakan kapan buka. Oke, tanggal 2. Wah, pikiran mereka, UI, alumni UI mungkin mau bikin woro-woro di sana. Padahal tujuan kita emang biasa berkunjung. Itu mungkin karena kita ada sejarah ya. Ada sejarah. Dan seperti Kang Hasrul, Pak Taufik, memang pada saat itu witness menyaksikan peristiwa tersebut. Peristiwa berdarah itu. Makanya ada khawatir akhirnya ditutup lah, karena yang mau hadir itu adalah alumni jaket kuning gitu yang mau hadir pada saat itu. Makanya pendidikan sejarah ini nggak boleh dihapus, terutama untuk SD, SMP, SMA. Sudah seyogianya memang berkunjung ke situ, lihat dioramanya, lihat segala rupa macam apa di balik peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan di sisi lain mereka juga film ini udah nggak layak tayang, ya, yang menutupi itu kan. Ini terus dari keluarga keturunan PKI juga, ini faktanya nggak seperti itu kan, saling membantah, ya, saling membantah di diskusi TV itu kan seperti Pak Kiflan Zain kan ngegas terus ya. Iya, Kiflan itu anak Muhammadiyah PII. Iya, PII, dia aktif PII, dia kan ngegas seperti itu. Di Medan kemarin di belakang rumah saya. Betul. Saya kenal kali Kiflan itu. Makanya sekarang juga dekat rumah abang ya. Sentul tinggalnya ya. Makanya kampus ini punya peristiwa yang sangat panjang, punya sejarah. Makanya kita mengangkat tema ini untuk menjadikan pendidikan buat mereka yang menonton channel ini ya, teman-teman pemirsa UI Watch ya, yang menjadi rujukan bahwa inilah channel dari kampus perjuangan yang sesungguhnya. Dan tarik ke depan Bang, kepentingan globalis kapitalis yang sedang merongrong bangsa ini dengan ya itu dengan cara-caranya seperti ini. Pelajaran yang paling tepat yang cocok apa sih, yang masyarakat tuh ini benar gitu. Karena dari kalangan elit sendiri pun KGB itu apa sih? Nggak aware. Masa sih seperti itu. Bukannya mereka nggak paham ya, tapi masa sih, termasuk dari kalangan tertentu juga. Karena masalah kebangkitan KGB ini sudah menjadi disertasi di kampus kita sendiri, program doktoral, istilah komunis gaya baru. Ketika dijadikan program disertasi ini kan bukan riset acak-ecek, dipertaruhkan di Universitas Indonesia. Itu supaya mereka bangkit lagi. Mereka ingin ideologi tidak akan bisa mati. Tidak bisa mati. Kan itu udah diberitahu kepada ahli-ahli politik yang menjelaskan ideologi nggak bisa bakal mati. Cuma orang bisa mati. Iya. Cuma banyak tokoh, dari tokoh militer, tokoh intelektual. Apa sih KGB apa? Faktanya ini sedang terjadi di kita. Dan ini
dan terjadi juga di Hong Kong. Nggak itu. Saya katakan. Bisa saya ambil ya. Secara geopolitik Indonesia dan Hong Kong itu sama permasalahannya dengan RRC. Ketika ada aksi demonstrasi di Indonesia, terutama Jakarta, aktivitas Hong Kong itu melihat. Karena ada kepentingan yang sama, ada permasalahan yang sama. Betul. Dengannya itu. Betul. Nah, ketika Hong Kong ada demonstrasi juga, saya teman-teman juga melihat. Cuma di sana keren. Wah, dengan apa sih peralatan melawan keamanan ya. Yeah. Tapi mereka sendiri juga salut dengan demonstran Indonesia itu yang apa adanya, nggak pakai masker gas, nggak pakai kacamata apa-apa gitu. Indonesia demonstrasi lebih nekat sebenarnya. Kalau di sana sudah diprotek. Ya pakai protek ini untuk terutama gas air mata yang tipe 1 yang warnanya kuning jatuh langsung meledak. Saya tuh mason itu korban itu. langsung kayak muntah kayak muntah darah lah apa segala rusak. Kan tadi kan PKI itu kan ideologi ya. Ideologi yang nggak pernah mati ya. Ya. Kalau waktu suasana 65 66 itu artinya partai